190. Diulangi, di ayat ke-190 dan ayat ke-190 dan 191, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada manusia yang punya otak, punya pikiran, bahwa yang namanya langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah. Kan saking Allah, langit aya di luhur, bumi aya di handap. Bapak dan Ibu semuanya berada di antara langit dan antara langit dan bumi, aya lisung, aya jublek, aya hawu, aya goah, aya jubung, aya bobok, aya asepan. Itu teh sebenarnya simbol bagi Bapak dan Ibu semua, bahwa tidak akan bisa jadi nasi lamun asepan teu dibuktiukeun dina jubung, ya. Terus lamun eueuh bobok moal ngeunah di daharna, banyak disodorkeun jeung jubungna atau jeung seengna kahareupeun meja makan punya. Nah, kan pasti kudu dibobokoan, mun boboko kudu make cukil. Geus aya cukil kudu aya piring. Manya dahar make cukil kudu make sendok. Kan gitu punya. Masuk ibu dahar make cukil. Saya paling sering dulu yang namanya nenek saya itu kalau makan itu pakai cukil. Maksudnya makan pakai cukil itu sambil ngahihidan. Nah, bisa nggak Ibu? Hihir sama cukil bareng. Nah, nu otakna bener, nu otakna waras, anu masih kena sehat walafiat, bisa kena nyukil jeung ngahihidan bebarengan. Ada Ibu makan ayeuna teu copet tinggal ibunya. Cukil heula kakara hihihid, cukil kakara hihid dan sabeula geus kempreng. Tuh nya bisa paleun Ibu ge kempreng. Jadi orang stroke mah tidak akan bisa nyukil sama ngahihidan bareng. Dan itu Bapak Ibu dulu orang tua ya selalu mematahan memberitahu kepada anaknya yang laki-laki, teangan awewe nu bisa nyukil jeung ngahihid teh babarengan. Ya. Lamun teu bisa tong dijadikan pemajikan moal baleng eta jelema awewe teh. Terus artinya bisa digawe. Ya. Saya yakin di sini Bu, kalau ada cara-cara itu mungkin Ibu tuh bisa. Sebab Ibu bisa terus sabelah. Dan gitu. Betul Bu. Rumahnya kantos alaman. Nah, itunya. Nah, nenek saya tuh kalau habis itu kemudian kan udah mulai dingin tuh si nasinya. Nah, dina cukil teh sok dicangkang. Ah, geus ngeunah gitu juga. Jadi sambil nyicip pas kita makan dari cukil, bukan makan cuma cukilnya Bu. Gitu. Langsung ningali Bu ini gitu. Nah, terus raraina, ingat Bu raraina, lainnya nenek kita lah gitu yang dulu raraina jerawatan tuh. Itu juga resep Bu. Siapa perempuan yang biasa berhadapan dengan dulang, ngakel, kemudian ngahihidan, maka tidak akan berjerawat. Kenapa? Nanti yang kena uang. Kan sehat Bu. Ayeuna ibu-ibu lamun ka salon kan dihaneukeun Bu. So gitunya. Baru lagu pisan jelema ayeuna teh Bu, padahal meuli bae dulang artinya yang ingin ya malah garilis. Ayeuna mah akna terus nana di Bu. Pokoknya jadi serba mahal ayeuna mah. Ari beras 12.000 disebut mahal, aya meuli akna 50.000 sagede gitu kan disebut mahal. Terus kalau dituliskan Bu ya. Tadi kembali ke ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan diciptakan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Nah, itu semua adalah sebagai apa disebutnya Bu tadi? Sebagai apa disebutnya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang sebagai tanda-tanda. Ya. Bagi orang-orang yang berakal. Yang disebut tanda-tanda teh kalau sekarang mah disebutnya fakta data. Fakta dan data. Bagi orang yang memahami fakta dan data, maka dia akan pinter. Kalau orang pinter pasti akan nyebutnya Masya Allah. Karena data sakit itu. Fakta nakil.
Ujung-ujungnya naon? Karena hati teh geus geus maneh eleh ieu menang kan gitu. Tapi menang curang pengloba omong. Lamun memang menang curang sah kunaon maneh teu milu curang lamun hayang jadi. Dan nu jujur mah di baheula oge pasti dibohongan kuno curang. Gitu ya. Cuma sudah rumus Bu. Kira-kira Bu lamun di Mekah, harita di Mekah ada pemilihan umum. Kanjeng Nabi menang moal. Nu menang sah. Aku jahat, udah lo duit ke mereka kan milih Kanjeng Nabi mah. Itu mah aturan teh. Itulah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya bahwa Allah sudah menentukan segalanya. Rezeki sudah diatur, hidup waktunya sudah diatur, kewajiban sudah diberikan, kemudian Allah melihat semuanya. Kan gitu Bu ya. Nah, ketika kita sadar bahwa Allah melihat semuanya, baca ayat ke-190-nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Bapak Ibu, mengingat Allah dengan cara apa? Nah, iya, berpikir mengingat dengan cara apa? Berdiri, ruku, sujud. Artinya setiap saat kita harus mengingat Allah. Berdiri dalam artian benar-benar berdiri, ruku dalam artian benar-benar ruku, sujud dalam artian benar-benar sujud. Bisa juga diartikan berdiri artinya ketika kita sedang sehat walafiat. Ruku ketika sedang mendapatkan cobaan berupa penyakit. Sujud berupa geus ngalempreh keur diinfus ya. Kalau Ibu kira-kira di antara lamun keur sehat, lamun keur setengah sehat alias sakit dan sedang diinfus, kira-kira ingat Allahnya paling sering kapan? Lagi diinfus mata wajar kalau Ibu teh diminengkeun gering sebab keur cageutna tara ingat kana Bu. Pedang-pedang karena yang kena Allah. Ingat pada nunggu nyanyi, wah gitu punya. Terus, ayah telan segitu, neangan ngahajakeun neangan tempat naon teh ajojing. Yang tempat-tempat anu naon? Budi cak budi nong punya glamor. Kita neangan. Tapi aya jelema nu neangan masjid, hayang nyepi jalira abdi mah hayang ruku, hayang sujud, hayang berdiri menyebut nama Allah. Aya teu? Aya ngan jadi. Saumur di dia kuring nah di dia lihat temen kuring ka dieu jam 2:30 pentingnya aya nu genantu atau akhir ngaji baca Quran. Sekali ngaji baca Quran teh di kana speaker tuh pan di dieu mah da dianggapna teh lamun teu kana speaker teh soleh kan gitu punya. Terus Bu. Sakalina khawatir aya jam 2 teh ngaji bareng diintip teh kaset ya. Terus Bu. Mengaudang teh mah ayeuna parantos nabungka mangga garuga 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 nyetel kaset Bismillahirrahmanirrahim. Hari Subhan teh anu tadi nyebut garuga hari teh eta teh di bumi Allah. Penciptaan langit dan bumi itu termasuk di dalamnya kelakuan-kelakuan kita. Maka di ayat 191-nya disebutkan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi zikir atau menyebut nama Allah berdiri, duduk dan berdiri, ruku dan sujud sambil memikirkan ciptaan Allah. Ibu kalau lagi berdiri sholat memikirkan ciptaan Allah enggak? Memikirkan kan? Hah? Lagi sholat ibu, ingat lah iman biar gampang. Ibu lagi sholat memikirkan ciptaan Allah enggak? Atau memikirkan Allah? Allah jadi pikiran. Allah mah disebut namanya kan gitu ya. Tadi sirunya juga kan gitu. Diingat sambil mengucapkan. Nah, yang diucapkan adalah sesuai petunjuk yang diciptakan oleh Allah. Petunjuk Allah berupa
Quran dan dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Beliau mengucapkan apa ketika sedang berdiri? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Eta sedang menyebut nama Allah, mengingat Allah. Dan itu diucapkan ketika Rasulullah keluar dari rahim Ibunda Fatimah. Ibunda Aminah. Bukan? Alhamdulillah ibu-ibu dengan ngantuknya Ibunda Aminah. Jadi begitu keluar itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu berzikir menyebut nama Allah. Kemudian apa yang dibaca oleh ibu? Inni wazzahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tadinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kembali lagi kepada la syarika lahu. Itu baru keritidang baru apa namanya doa iftitah. Jadi di dalam doa iftitah itu yang disebut itu zikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian berpikir tentang diri kita. Mana yang disebut berpikirnya? Inna sholati, mikir Bu. Kita ke sholat, ngalamun ke sejen, manusuki ibadah abdi, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati pae abdi. Di mana lillah di Allah sadaya naon ge. Hartos Bu. Jadi lamun keur maca doa iftitah teh ulah meninggal. Aduh, saya. Itu pendidikannya begitu. Baru nanti masuk ke Al-Fatihah. Di Al-Fatihah yang disebut, yang pertamanya yang disebut di Al-Fatihah apa Bu? Zikir kepada Allah. Bismillah. Kemudian Alhamdulillah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, sampai di Maliki Yaumiddin itu semuanya adalah berzikir kepada Allah. Eling ke Allah. Bahwa Allah itu dari mulai Bismillah sampai Maliki itu adalah zikir kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Segala puji bagi Allah menciptakan seluruh alam dan memelihara alamnya yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian Allah nanti di akhirat bakal jadi raja satu-satunya. Habis itu kakak orang mikir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mikir ari maneh teh arek minta tulung ka saha, arek ibadah ka saha. Itu mikir. Itu bisa caranya ibadah jeung caranya mohon pertolongan menta ke Allah bari mikir mentana ihdinas siratal mustaqim. Pernah Bu ada yang ngajar begini Bu? Enggak pernah enggak. Hese mahal ilmunya. Ya. Ini yang namanya ilmunya tasawuf. Ya. Ilmu bagaimana menghadekan diri punya. Kemudian setelahnya itu kita membaca apa Bu? Ya, setelah ihdinas siratal mustaqim. Terus nah, lu kumaha lu disebut mustaqim teh kan gitu ya. Sambil mikir enggak? Mikir. Yaitu orang-orang yang an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat Allah. Yang bagaimana yang dapat nikmat Allah? Yang sabar ketika dapat ujian, yang syukur ketika mendapatkan nikmat, yang segera bertobat ketika bersalah, yang selalu ikhlas menerima apapun dan selalu berhubungan dengan manusia tanpa melihat pandang bulu. Gitu. Itu yang namanya an'amta alaihim. Dan aku juga ya Allah nggak mau sama si maghlub yang sinonim. Siapa sih maghlub? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, tidak beribadah. Itulah Yahudi. Sekarang disebutnya Israel.
punya ilmunya bahwa apa namanya, berkasih sayang dan manusia itu baik, tapi kenapa mereka dengan seenaknya membunuh, membabi buta Palestina? Karena dia maghdub, dan Allah yang menciptakan dia supaya jadi maghdub sampai dengan kiamat. Supaya apa? Supaya jadi ujian bagi orang yang mustaqim, ngajar doa mustaqimna berarti manena boga ilmu teu make amal, miluan jadi Yahudi. Cocok Bu. Ibu terjadi. Kamu ada orang menderita suka dibiarkan, Yahudi itu kan resep kepada orang lain, puas ya puas, syukur keknya. Nah, saya itu tuh Yahudi Bu. Salah buana sih Yahuda kepada Yusuf. Itu Yusuf dikasih sayang sama bapaknya, dia panas hatinya. Bahasa saya nama cembokur. Tapi cembokurnya Yahudi, manehna teu nyaho ilmu nu bener jeung teu nyaho amal nu bener. Saur Kangjeng Nabi lamun jelema keur cemburu kudu kumaha? Kudu meningkatkan kualitas diri. Kurang si akang teh nya sepisan kudu gelis itu teh. Aing kudu gelis. Namun susah lah gitu punya, resep teh. Lain mahalaman. Dicarikan salaki. Nah, kalau dicarikan ketika ibu menyarikan salaki, berarti ibu teh bisa jadi Allah. Ya. Dan salaki teh ciptaan Allah. Suami ibu itu ciptaan Allah. Lamun ibu dicarikan, berarti ibu bisa jadi kudu ditoelkan, emukan. Itu si neng itu ciptaan Allah. Abdi oge ciptaan Allah. Kali oge sami ciptaan Allah. Nu ieu mah halal, nu itu mah haram. Gitu. Ya. Kira-kira berani nggak ngomong gitu Bu kepada suami? Oh iya mau langsung bawa centong. Itu kamu prong itu karena sirahna temunya. Tapi saya tidak bisa coba. Ya, cekcokan. Karena apa? Tidak pakai ilmu. Ya, amalnya tidak pakai ilmu. Amal yang tidak pakai ilmu siapa namanya Bu? Dolim. Ilmu tidak pakai amal. Kira-kira ibu masuk ke mana? Hayang nama mustaqim. Mustaqim itu seperti apa? Yang punya ilmu terus diamalkan. Ya. Surat naon ayat sabaraha yang isinya tuh masalul ladzina yunfikuna. Hah? Ai, eta mah yunfikuna fisarra'i wad dharra'i. Bukan Al-Baqarah 261. Ya. Tapi ibu tarang hafal kan? 261 lah dibalikkan itu. Kalau dibalikkan 162 dengan 261 beda, Bu. Di KPU beda. Ya. Hanya ibu Mas, Bu, saya itu niatan yang sudah saya sampaikan dan ibu-ibu sudah tahu. Ya. Jangan sampai ibu jadi Yahudi atau jadi Nasrani, boga ilmu tapi tidak diamalkan atau amal tidak pakai ilmu. Mana yang amal tidak pakai ilmu? Bersedekah tapi menyakitkan, itu amal tidak pakai ilmu. Ya, tela. Nah, duduk. Tela, atau bedi atau belumnya. Pas udah hela dipakai teh, di belah itu sebutkan, ya Bu Martiwi, tuh dipakai teh hela, abdi teh, di abdi, eta teh nurus tunjuk. Jadi nurus tunjuk teh di dunia ayat 2, yang di jenas sor, maghdub dan dolim, dua-duanya nurus tunjuk. Ayo nurus teh naon Bu? Ngikuti ayo tunjuk teh, ya betul-benar ngikuti yang tidak benar. Terus Bu, baru tahunya artinya nurus tunjuk. Tunjuk teh ngikuti yang tidak baik. Nah, apa Bu ayat 61 surat Al-Baqarah? Jadi menurut 261 surat Al-Baqarah, ya,
ditegaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah lirik ibarat pahalanya itu seumpama, bisa disebut pahala, bisa disebut balasan ya. Seumpama nanam 1 butir, kemudian tumbuh 7 batang, 7 tangkai, kemudian tiap tangkai ada 100 biji. Kira-kira tangkal naon? Padi. Itu ya. Kalau di kita padi, kalau di sana gandum. Jadi sebenarnya urang teh kudu melak pare, gitulah. Jadi lamun urang teu melak berarti teu ngamal. Tapi udah cek pada dia, tapi mah teu buka sawahna, melak kahadean. Berbuat kebaikan. Itu ya. Nah, jadi di ayat ke-190 ini ditegaskan tentang bagaimana Allah ingin mengajak kepada kita ya, bahwa mikir dong kan gitu ya. Bahwa kamu teh diciptakan oleh Allah, bahwa kamu teh berada di bumi Allah, dan cirinya orang yang memanfaatkan bumi Allah dan selalu mengingat aku, itulah disebutnya orang yang berpikir. Orang yang berpikir disebutnya ulil albab. Bagaimana cirinya ulil albab? Ciri pertamanya yaitu dia selalu berdiri, ruku dan sujud mengingat Allah, dan dia selalu memikirkan ciptaan Allah. Kemudian setelah memikirkan, dia selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Hanya begitu selesai membaca surat Fatihah, kemudian kita amin, kemudian kita membaca ayat-ayat apa saja terserah ya. Dan kita yang dibaca ketika ruku apa Bu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itulah bukti kita. Kemudian berdiri, setelah berdiri naon? Apa yang dibaca? Disebutnya wamil ul ardi. Ya, gitu ya. Wamil umasitamin sayin ba'du. Terus Allah, dibaca lagi. Subhana rabbiyal a'la. Dengan ayat ini. Kernangtung ingat, lagi ruku ingat, lagi sujud ingat. Tapi jangan lupa di antara dua sujud, ibu ngomong kebutuhan kurang deui wae, mikir deui wae, Bu. Apa yang dipikirkan? Robik war amni war jukni wadini wa abini wa puani 8 ya. Bari mikir teh Ibu. Jangan-jangan bari ngalamun bapak teh nya robik pilih naon ngarti ge teu kan. Are kumaha bisa syukur ngarti ge teu. Pan geus 70 tahun can ngarti keneh wae. Geus mau can ngarti keneh wae. Cek malaikat teh, mana ngarti teh robik pilih. Tuh malaikat COD redung ya sirang teu ditakol. Nah, atuh ngaji mal poe tapi teu ngarti robik pilih acan. Nah kan gitu. Ya, warhamni wajburni warjubni wahdini waafini wafuani kan gitu. Ngomong Mesiah cenah kalakuan siga kitu. Kan gitu cek Allah teh. Mau dikitukeun Bu. Nyeriin teh Bu. Mumpun sebelum nyeri kayak digendir, nyeri ayeuna teh. Ya Allah, geus umur sakieu can bisa kene salat acan. Kan gitu. Nangislah kepada Allah. Saat nangis kepada Allah, maka sujud deui gancang subhanarabbiyal a'la. Masih belum, karena contohnya harus naik lagi, baca lagi Fatihah. Ya. Pasnya semuanya beres, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu termasuk apa, Bu? Zikir apa? Pikir. At-tahiyatul. Zikir apa pikir? Dihijikeun zikir jeung pikir. Jadinya Bu, jangan lupa at-tahiyat, kehormatan, as-sholawat, keselamatan, al-barokah, keberkahan, at-thayyibah, segala keindahan lillah. Jadi yang ada di bumi dipikirkan as-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatul lillah, kembali kepada Allah. Ya. Nah, Pak sok ingat sok bari zikir kadang-kadang ingat tahu ayat dan kum gacang Bu. Soalnya naon geus seungit bau pedak. Belum pedak diseungit sok aku pedak. Jadi jelema nu keur zikir lamun teu pake mikir belum pedangnya jadi
ngagoda. Kan gitu. Belum pernah Bu. Can dipakai siga Nabi Daud mah disingkapkeun siga Nabi Sulaiman mah disingkapkeun bitis langsung apa gitu punya. Ibu asal ningali bitis lalaki teh Bu. Minang ya. Yang menarik dari lalaki apanya Bu? Ini calon suamiku ningali naonana Bu? Gitu. Baik boyna biasanya mah laki-laki mah prestasinya. Aduh pinter. Aduh kasep jarang kasep mah Bu. Kalau loba nama suami ibu rata-rata teh kasep ini Bu. Ini Bu. Kasep suami ibu mah Bu tegelis. Nah, tak benar gitu punya. Ya. Jadi setelahnya tahiyat terus kita harus sadar setelahnya tahiyat kemudian kita ngomong apa? Cing mana heula mana heula. Tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngomong begitu? Allah. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Siapa yang ngomong gitu? Semua makhluk. Semua makhluk. Jadi ketika Allah menyebut kepada kanjeng Nabi, Assalamu alayka, ayyuhan alaika, bukan alaikum di situ. Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Engkaulah nabi yang membawa rahmat dan membawa barokah. Kata yang lain yang hadir di situ termasuk tiang-tiang yang ada di ars waktu itu dan seluruh malaikat yang mendengar, tidak ada di situ malaikat tapi mendengar. Ketika Rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kata semua alam berbunyi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibu termasuk yang disebutkan. Kata sok Allah yang kapasitas abdi didoakeun tadinya atau minta Bu Edith doakuin abdinya pada berangkat cek pada tak kudu minta dalam mungkin sholat pasti doa nu kudu mah geus we alhamdulillah abdi mah pada angkat kata Nasuti ieu aya 10 kena tak ibu kok abdi merek di ditu mau hiji we kena anak teu kudu doakeun abdi teu kudu da geus pasti nu dibere mah bakal doa terus Bu ibu dikasih doakeun enggak kecuali digaji oleh pemerintah jarang ngadoakeun ke pemerintah Bu itu gajian cuy ya kita pensiunan mudah-mudahan menghasilkan duit pensiun diberikan keberkahan jarang Bu pegawai negeri ngadoakeun gitu jarang coba disaeun ngadoakeun abdi Bu kalau kana mah ya malah lamun gede potonganana langsung Rasulullah misu-misu caki ieu kan gitu ya padahal itu teh duit rakyat. Alhamdulillah ya Allah abdi jadi pegawai negeri di negeri ieu teh geuningan digaji nu ngagaji abdi teh rakyat jadi na kudu bager ka rakyat geus kalah galak ka rakyat teh terus Bu mun rakyat geus siga kuring pasti batu teh sarieun gitu Bu ya ini sarieun Bu cuma ngomong aya kuring mah rapat dan mereka tadi ngomong bagi-bagi rezeki disebut bagi-bagi amplop terjadi itu pun datang saya kan gitunya video ge sarwalah Bu bagi-bagi itu kanyutnya ke si ieu huluna ke si datang saya ada dibagi-bagi kan kabeh itu ya langsung mantuan deh masih ya mantuan usia oke anggar abdi bisa kan gitu terus Bu terus gitu. Jadi jangan takut ketika berada di jalan yang benar, meskipun hanya sendirian, pasti Allah. Bagaimana buktinya? Tadi ketika assalamu alayna wa ala ibadil assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh tanpa diminta seluruh alam mendoakan dan mendukung dan gitu. Kemudian setelah itu baru asyhadu alla ilaha illallah. Namanya apa Ibu? Adat itu namanya syahadat tauhid berzikir eling kelihatan Allahnya enggak tapi kenapa ibu nyebut asyhadu alla ilaha illallah Allah kelihatan enggak nanya ibu nanya kelihatan Allah enggak namun kelihatan aneh itu punya Nabi Musa aja enggak bisa melihat Allah gitu ya
Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saur kanjeng Nabi ashadu Allah ilaha illallah. Saur Allah ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu berarti terjadi ngobrol interaksi antara Allah dengan kanjeng Nabi di dalam at-tahiyat. Ya, kanjeng Nabi mewakili seluruh umat, makanya disebutnya rahmatan lil alamin. Jadi Allah bersama seluruh umat, dialognya itu di dalam sholat. Jadi ibu kalau ingin dialog, ingin ngobrol dengan Allah, sholat lu bener. Lain ngarang acak bu sholat. Kan suka ada sholat. Satu macam gitu namanya. Nah, ujung-ujungnya lah mentema satu naon bakal jadi kejauhan. Kejauhan antara bacaan. Lu penting mah iling we. Nu kamu anu kitu punya mun aya nu kitu aliran kepercayaan, mun manehna rek dahar barang di arek nahuap alunkeun nya piringna. Nah, dia dialunkeun cukup nya. Gitu. Terus iling alhamdulillah ilmu keseluruhan pada lingkupnya. Nah, setelah itu apa lagi Bu yang dibaca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Itu sambil mikir Bu, bahwa ada yang namanya Muhammad, cucunya Nabi Ibrahim. Kan? Kemudian keberkahannya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bukan hanya untuk Nabi Ibrahim, amma sholaita. Semua gitu ya. Sebagian itu kan wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim. Kan gitu. Yang disebut wa ala ali, apakah kita termasuk ala ali itu dan orang-orang yang mengikutinya, ya, umatnya berbahasa kita. Kemudian setelah itu apa lagi Bu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus salam. Ketika salam sambil mikir atau sambil zikir? Nah, ini cerdas ibu-ibunya, zikir dan mikir. Kenapa zikir? Karena assalam itu nama Allah. Assalam. Ya. Kemudian alaikum untuk siapa? Semua. Berarti sambil mikir. Berarti hidup ini tidak sendirian. Jelas? Yes. Ini untuk menjelaskan ayat tentang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam praktek sholat itu komplit. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa satu dengan yang lain saling mengingatkan. Kemudian di ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzaban. Di sini menegaskan bahwa manusia itu jangan sekali-kali menganggap ada yang salah dari ciptaan Allah. Manusia yang suka menganggap salah ciptaan Allah, dia suka marah-marah. Jadi tukang marah itu menganggap ciptaan Allah salah. Mana yang benar? Kan seolah menganggap orang lain salah. Padahal orang lain itu digerakkan matanya, digerakkan telinganya, digerakkan badannya karena harusnya alhamdulillah kadang teu naon anu didugikeun ku abdi kadang nah geuningan teu dipalire atau tapi tidak digubris da abdi mah baong abdu ya gitu kadang tapi mumul milu atau kadang henteu tapi nah geuningan maneh ngoloyoran wae abdi mah dolin. Jadi magdub jeung dolin itu bedanya. Kalau magdub adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal atau tidak beribadah dengan benar. Kalau dolin adalah yang beribadah tetapi tidak pakai ilmu. Kita saum jangan sampai magdub, jangan sampai saum kita dolin. Tapi kita harus saum yang mustaqim. Pakai ilmu, diamalkan. Beramal harus pakai ilmu. Kalau Ibu Ayana tahu ilmunya, kalau seandainya yang ingin mendapatkan pahala banyak ketika bulan puasa itu adalah dia mengamalkan sunnah dan rukun serta syarat dan fardunya
dengan sempurna. Kemudian pilih waktu-waktu yang mustajabah, kemudian nanti ingat-ingat ada malam Lailatul Qadar. Kan gitu. Gitu ya. Udah punya ilmu Lailatul Qadar kan Bu ya? Nah, udah ngamalkannya belum? Belum. Oke, malam Lailatul Qadar malah kurang. Nggak bakal ada di malam 21 sampai dengan malam 30 orang beribadah kalau sikap sekarangnya tidak beribadah. Itu aja. Kalaupun ada nanti itu akan lupa. Pas niat ibadah, HS. Nah, gitu. Kemudian nyanyi itu Ramadan tibra, Ramadan tibra, lain Ramadan tiba, Ramadan tibra, tibra naon Bu? Bahasa Pekalongannya apa? Pulas di Ramadan pulas, lain Ramadan tibranya. Nah, ya, baik Bapak Ibu, untuk hari ini 2 ayat saja. Besok kita lanjutkan ayat berikutnya. Kenapa? Ini butuh penjelasan dan kita butuh pengertian yang benar tentang ayat ini. Ayat ini sungguh berat, Bu. Berat. Ya. Sampai-sampai disebutkan saking beratnya ayat ini, ya. Saking beratnya ayat ini sampai Rasulullah itu ketika menerimanya itu sampai berkeringat. Ya. Berat ayat ini. Ya. Ibu berat nggak? Berkeringat nggak? Berarti nyambung. Baik, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Tapi sebelumnya kita baca ayat-ayat pendek, kemudian kita baca zikir dan sholawat serta doa hutmul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna wal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك الحميد محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين.